Alright, baik. Kita bertemu kembali di materi kedua, chapter 2, yang membahas mengenai aset classes dan financial instrument. Alright. A second. Okay. So, asset classes and financial instrument. Sebagaimana yang telah kita pelajari di chapter 1, kita telah mempelajari mengenai asset allocation, ya. Bagaimana kita melakukan asset allocation berdasarkan klasisnya, ya. Ada klasisnya yang fixed income, kemudian ada yang derivatives, maupun yang common stocks. Nah, di chapter 2 kita bicara mengenai what makes the difference between money market and capital markets. Ya. So, di dalam types of money market instrument. Tadi ada masih ingat apa saja yang menjadi money market instrument? Satu, misalkan yang dia short term, dan capital market securities seperti bonds, equities, derivatives, ya, disebut dengan capital market securities. Nah, the money market merupakan subset dari fixed income market, di mana securitiesnya adalah short term, liquid, low risk, and often had large denomination. Ya. Money market mutual funds allow individuals to access the money market. Nah, apa saja major component dari money markets? Ya. Oke. Jadi tadi saya ada sedikit kesalahan. Jadi money markets itu terdiri dari bukan mortgage. Jadi dia bukan mortgage dan credit card, ya. Jadi money markets itu terdiri dari repurchase agreement, ya. Kemudian small denomination time deposit and savings, deposits and saving deposits. Okay. Large denomination time deposits, treasury bills, commercial paper, dan money market mutual funds. Ya. Di dalam treasury bills, apa yang dimaksud dengan treasury bills? Jadi kalau di Indonesia, treasury bills itu adalah surat utang negara. Ya, ada yang tahu nggak berapa sekarang return dari Sun? Anybody? Ada yang tahu Sun saat ini berapa yang ori? Sekitar berapa? 6%, 7%? 5,1, Pak. 5,1. Oke. Nah, itu similar dengan treasury bills, ya. Yaitu short term debt of US government. Yang mana kalau di dalam menghitungnya itu ada bid and ask price, ya, di dalam menentukan treasury bills. Kemudian yang kedua di money market securities ada certificates of deposits. Ada time deposit with the bank, ya, di mana bank itu bayar interest di akhir periode. Kalau sebulan, jangka waktunya 1 bulan, maka di akhir bulan bakalan dibayar interestnya. Dan can be sold in the secondary market.
Gimana caranya? Deposito bisa diperjualbelikan di secondary market? Bisa, ya. Kalau pemerintahnya mengizinkan, kalau BI mengizinkan. Karena dulu ada yang disebut dengan pinjaman deposito. Jadi depositonya dipegang oleh bank, kemudian bank kasih pinjaman sebesar deposito. Jadi ada, karena dengan jaminan deposito. Jadi dia bank memberikan pinjaman sebesar jaminan depositonya dia. Kemudian yang ketiga, money market securities, contohnya adalah commercial papers. Ya. Di mana commercial paper ini dia short term unsecured debt, ya, dan sometimes dia di backup oleh kredit dari bank, ya. Dan maturity usually less than 2 months. Traded di secondary market dan fairly low risk investment. Jadi commercial paper ini kayak misalkan perusahaan Danone misalkan menerbitkan commercial paper, ya, sifatnya short term. Jadi dia unsecured debt. Jadi kita beli nih, terus oleh Anda beli itu dari Danone yang dia jangka waktunya dia paling lama 2 bulan. Ditawarkan di secondary market. Dan nanti dia akan bayar principal kepada Anda. Jadi dia at discount dia biasanya, commercial paper. So itu juga salah satu money market securities. Kemudian banker acceptance. Nah, banker acceptance ini biasanya digunakan di dalam letter of credit, LC. Ya. Jadi, in order to a bank, by a bank's customer to pay sum of money on the future date. Jadi kalau misalkan di LC, letter of credit, jadi ketika dokumen against payment, begitu dokumen datang, bank bayar. Begitu dokumen datang, bank bayar. Jadi banker acceptance, jadi kalau misalkan ada issuing bank dan advising bank. Issuing bank dari Indonesia Bank BCA, advising bank Bank Tokyo Mitsubishi, BOTM, Bank of Tokyo and Mitsubishi di Jepang. Ya. Nah, kalau si issuing bank dia harus mendapat si Danone harus mendapatkan banker acceptance, di mana dia mau meminta bank untuk menerbitkan LC at site ke bank di Jepang. Padahal dia nggak punya duit di rekening atau duitnya nggak mencukupi dari jumlah itu, tidak mencukupi dari jumlah transaksi yang akan terjadi. Tapi dia mendapatkan banker acceptance karena bank percaya dengan si Danone, bahwasanya Danone bakal bayar nih, ya. Tapi duitnya mungkin ada tapi di tempat lain. Tapi dia minta banker acceptance dulu nih. Gue mau issuing LC, tolong minta banker acceptance dong. Nah, banker acceptance ini bisa diperjualbelikan di secondary market at discount dari par value. Ya. Jadi nanti ketika nilai transaksi berapa sih? 1 miliar. Dijual dengan harga 950 juta. Ya, orang beli tuh banker acceptance-nya dia. Jadi dia siapkan dana nanti. Ini gue udah punya banker acceptance nih. Ya oke, 1 miliar. Nanti gue balikin di ini biasanya di eksportir ya. Eksportir. Udah ada banker acceptance nih. Dari sana mau bikin LC. Tapi gue nggak ada duit buat produksi. Oke, mana banker acceptance-nya? Kita jual di secondary market dengan harga 950 juta. Oke, kemudian dapat duit 950 juta, dia produksi itu barangnya. Mobilnya dia buat, atau besinya dia beli, dia buat, segala macam. Menggunakan duit yang didapatkan dari banker acceptance yang dijual di secondary market. Ketika nanti bank advising bank bayar ke bank issuing bayar ke advising bank,
maka dia kan terima duit 1 miliar, itu dibayarkan kepada yang beli banker acceptance tersebut. Sehingga dia bisa mendapatkan duit 50 juta. So far so good, kapish untuk banker acceptance? Ada yang kurang paham? Kapish? Kapish pronto, Pak. Oke, good. Banker acceptance. Kemudian euro dollar. Euro dollar adalah dollar denominated time deposit in a bank outside the Amerika. Ya. Jadi kalau euro dollar money market itu adalah dolar yang didepositokan di luar Amerika. Itu disebut dengan money market sekuritas. Time deposit outside the US. And then repurchase agreement. Di mana repurchase agreement ini adalah short-term loan backed by the government securities with the promise to repurchase them back the next day. Jadi repurchase agreement adalah kita pinjam duit, kemudian dibalikin besok hari. Jadi cuma main 1 malam doang ya. Jadi cuma one night stand doang itu pinjamannya dia. 1 malam doang. Besok dibayarin. Itu disebut dengan repurchase agreement. Federal funds. Federal funds adalah di mana dana itu oleh commercial bank didepositokan di Federal Reserve. Kenapa dana oleh commercial bank didepositokan di Federal Reserve? Karena ada kewajiban untuk reserve requirement. Reserve requirement yang harus ditaruh di Federal Reserve. Di mana bank dengan shortage dari federal funds, itu dia mau nggak mau cari pinjaman ke bank lain yang memiliki kelebihan reserve requirement. Nah, pinjam-meminjam untuk mengisi Federal Reserve, mengisi giro wajib minimum, ya GWM atau Federal Reserve Federal Funds Deposit ini, ya antar bank itu yang dia shortage sama dia mau pinjam itu dikenakan apa yang disebut dengan Federal Funds Rate. Nah, jadi ada Federal Funds Rate itu disebut dengan Federal Funds. So far so good, kapish? Kapish? Pronto. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung tanya ya. No worries. Yang Federal Fund itu Pak, kalau di Indonesia gimana Pak aplikasinya Pak? Giro wajib minimum. Jadi Giro wajib minimum ya. Iya. Jadi setiap kalau di Amerika itu dia Federal Fund-nya itu dia depositkan di Federal Reserve. Ya, Federal Reserve. Jadi setiap bank mandiri, bank ini dia ada giro wajib minimumnya yang ditaruh di BI. Oke. Nah, sehingga kemudian ada bank-bank yang giro wajib minimumnya nggak nyampe nih, gimana nih, shortage nih gua. Dia butuh pinjaman dari bank yang surplus. Ini bank-bank yang surplus, bos bagi dong. Oke, dikenakan Federal Funds Rate. Tapi itu dananya didepositkan di Bank Indonesia. Oke, Pak. Kebayang Pak Bubun? Kebayang Pak. Oke, good. Right, yields on money market instrument. Kecuali treasury bills atau surat utang negara, money market securities are not free of default risk. Jadi resikonya dia punya resiko gitu. Yang tidak punya resiko cuma treasury bills atau surat utang negara. Kenapa? Kalau surat utang negara macet, berarti negara kita bangkrut. Kalau negara nggak bisa bayar surat utang negara, prinsipalnya nggak sanggup bayar, artinya negara udah bangkrut. Ya. Both the premium on bank certified deposit and the bahwasanya
the others securities itu memiliki resiko. Selama krisis di tahun 2008, Federal government offered insurance to money market mutual funds after some funds experience loss. Jadi disarankan ada insurance-nya ya kalau terjadi kayak yang di subprime mortgage loan, ya subprime mortgage securities itu, maka disarankan untuk menggunakan insurance sejak saat itu. Oke, itu di sisi money market instrument, ya. Oke. Kemudian berikut kita masuk ke bond market, ya, pasar obligasi. Tadi pasar uang, sekarang pasar obligasi. Jadi kalau Anda beli sekuritas, ya, beli beli dana sekuritas, dia pakai pasar uang, itu pakai money market. Jadi dia bermain di treasury bills, di surat utang negara, bermain di commercial paper, bermain di banker acceptance, bermain di federal funds, ya. So this is money market. Kemudian ada yang disebut dengan bonds market, di mana ada treasury notes dan treasury bonds. Ada disebut dengan inflation protected treasury bonds, federal agency debt, international bonds, municipal bonds, corporate bonds, dan mortgage backed securities. Subprime loan, subprime mortgage. Apa yang disebut dengan treasury notes and bonds? Yaitu kalau notes, treasury notes itu dia maturity-nya dia sampai maksimal 10 tahun. Kalau treasury bonds, dia maturity-nya bisa sampai 10 sampai 30 tahun. Jadi kalau Anda beli bonds, ya, ada treasury notes atau treasury bonds, ketika sebentar. Ketika Anda membeli treasury notes atau treasury bonds, bagaimana cara Anda melihat quotes-nya, asking price-nya? Jadi, kalau misalkan, jadi di dalam treasury security itu, prices itu merupakan fraction dari 1/32. Di mana misalkan ask price-nya itu adalah 104.208 dan bid price adalah 104.204. Kalau Anda mau beli, maka Anda beli di harga mahal, jual di harga murah, ya kan? What is the dollar price you expect to pay? Maka kita bayar di asking price, yaitu 104 dolar. 104,8/32. Ini 0,8/32. Atau 104,25%. 8/32 itu kan 1/4, 25%. Dari 1.000. Ya. Maka nilainya adalah 142,50 dolar. Ya. Jadi 104.25% dari 1.000 dolar. Jadi asking price-nya menjadi 142,5 US dollar. Ini cara menghitungnya ya. Cara menghitung untuk berapa dari harga yang tertulis 104,08 ini Anda bayar berapa ya? Masa murah banget 104 dolar? Tidak. 104,08/32 sama dengan 104,25%. Dikalikan 1.000 dolar. Sehingga Anda membayar 1.042,50 dolar. Nah, itu cara kita membaca quotation untuk treasury. Treasury securities. So far so good? Arasoh?
알았어요. Oke, good. Kemudian berikutnya adalah inflation protected treasury bonds. Apakah ini? Yaitu bonds that offset the effect of rising prices. Dari kenaikan harga, kan inflasi itu kenaikan harga. Dengan cara mengadjust kepada principal value as inflation rises. Jadi kalau nilai bondsnya itu dia di-adjust kepada kenaikan inflasi supaya dia bisa tutup terhadap kerugian yang ditimbulkan dari inflasi. Itu disebut dengan inflation protected treasury bonds. Kemudian bond market berikutnya adalah federal agency debt. Ya. Federal agency debt ini merupakan debt of mortgage related agencies seperti Fannie Mae, yaitu Federal National Mortgage Association. Nah, itu disebut Fannie Mae. Federal National Fannie Mae itu Mortgage Association. Ya. Jadi ini merupakan agensi, ya, agensinya. Dan Freddie Mac, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac. Jadi ada dua agensi kepada ada dua federal agency, ya, terkait dengan mortgage backed securities, ya. Kemudian ada disebut dengan international bonds, yaitu debt obligation yang diterbitkan di sebuah country oleh non-domestic entity. Jadi kalau misalkan perusahaan Amerika membuat Amerika dia bikin bonds di Indonesia dan mana itu menggunakan dolar, itu disebut dengan international bonds. Misalkan Eurobonds, nah itu international bonds. Eurobonds di Indonesia, kita beli Eurobonds di Indonesia itu disebut dengan international bonds. Yankee Bonds di Indonesia, Yankee Bonds-nya Amerika di Indonesia disebut dengan international bonds. Jadi ada tamu nih di Indonesia yang menawarkan obligasi ke kita, itu disebut dengan international bond. Ya. Kemudian municipal bond. Municipal ini adalah pemerintah yang bond yang diissue oleh pemerintah atau local governments. Misalkan Pak Anies, bekas rektor Paramadina, dia mengeluarkan obligasi Pemda DKI dalam rangka untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya, ya, untuk proyek-proyek di pemerintah DKI Jakarta. Itu disebut dengan municipal bonds, ya. Jadi dia tipe-tipenya ada yang general obligation bonds, di mana dia di backup dengan kewajiban bayar pajak kepada para penduduk masyarakat. Nah, itu disebut dengan general obligation bonds di bawah municipal bonds, atau revenue bonds yang dia mengandalkan backup kepada proyek-proyek yang didanai dari municipal bonds tersebut. Jadi berdasarkan project revenue, ya, dari bonds tersebut. Misalkan beliau ada proyek bikin formula F1 di Jakarta. Nah, itu backed by projects revenue, ya, untuk municipal bonds tersebut. Itu juga bisa. Nanti deh, kalau Pak Anies mau bikin formula nggak ada duit, bilang sama beliau, bikin municipal bond aja Pak Anies, gitu ya. Alright. Nah, kemudian bonds yang berikutnya adalah corporate bonds. Corporate bonds ini obligasi yang diissue oleh private firms, oleh private perusahaan. Bisa semi-annual, dibayarkan 2 kali setahun, bayarkan interestnya 2 kali setahun dan prinsipalnya di akhir tahun. Dan bisa callable. Callable itu maksudnya adalah bonds that issuer
may redeem before itu dia mature. Jangka waktunya belum sampai, dia udah bisa minta untuk dicairkan prinsipalnya. Itu callable bond. Atau bisa saja dia convertible bond. Bisa saja di-convert menjadi common stocks. Jadi kalau di jatuh tempo nggak ada duit, orangnya ya udah deh, jadi pindah dibayarkan dalam bentuk saham. Kamu kita kasih saham untuk membayar kamu punya bonds, kamu punya pegang bondsnya. Jatuh temponya dibayar dengan saham. Itu disebut dengan convertible bonds. So far so good. Wakaru. Wakarimashita. Oke, hai. Next adalah mortgage-backed securities. Yang tadi tuh, yang subprime ya. Yang investment similar to a bond that is made up of a bundle of home loans bought from the bank. Jadi bank punya koleksi KPR kan, kemudian dia jadikan sebagai jaminan untuk securities-nya dia. Ya, orang bisa jual beli sekuritasnya, harga naik gitu ya. Karena orang yang backup dari pembayaran installment dari para KPR, pemilik KPR gitu ya. Nah, dan most were issued by Fannie Mae and Freddie Mac. Jadi Fannie Mae Federal National Mortgage. Mortgage what tadi? Federal National Mortgage, apa ya, masih ingat nggak? Udah lupa tuh. Federal National Mortgage Association dan Federal Home Loan Mortgage Corporation. Nah, mereka lah yang menerbitkan mortgage-backed securities ini. Kalau di Indonesia belum ada ya. Mestinya menarik gitu, karena pangsa pasarnya cukup bagus. KPR kan banyak ya, seperti itu. Kemudian equity securities. Tadi kita sudah ke money market, bond securities, sekarang ke equity securities. Di mana terdiri dari common stock, preferred stock, dan American Depository Receipt. Common stock adalah security that represent ownership of a corporation. Anda beli saham Krakatau, IPO-nya. Sampai sekarang harganya belum sampai ke IPO. Tapi Anda punya stoknya, berarti Anda memiliki kepemilikan, ownership di Krakatau Steel. Ya. Kemudian preferred stock adalah stok dengan dividen yang dibayarkan terlebih dahulu kepadanya, si preferred stock ini, sebelum dibayarkan kepada pemilik yang umum. Ya. Itu disebut dengan preferred stock. American Depository Receipt. Kalau di Amerika, di pasar di Amerika adalah ownership dari orang yang punya saham di luar negeri. Disebut American Depository Receipt. Jadi kalau orang di Amerika punya saham di Indonesia, jadi dia punya saham Telkom gitu ya. Tapi dia jual di Amerika, itu disebut American Depository Receipt. Berikutnya adalah stock market index. Nah, di Indonesia ada nama yang disebut dengan, kalau di Amerika ada Dow Jones, ya, ada Standard and Poor. Nah, kalau di Indonesia disebut dengan IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ya, di mana indeks IHSG, indeks harga saham gabungan, merupakan indeks itu merupakan nilai average. Jadi dia menggunakan price weighted average dari seluruh saham yang beredar di Indonesia. Ada 68 industri, ya, ada 68 industri untuk Bursa Efek Indonesia. Dengan jumlah saham yang beredar berapa puluh company gitu, ratusan company. Ya, tapi cuma ada dari 68 industri. So, IHSG adalah price weighted average-nya, nilai rata-ratanya dari seluruh harga saham. Nah, tadi sudah money market,
capital market, equity market, sekarang kita masuk ke derivative market. Derivative adalah security that gets its value from the value of another asset, seperti commodity, bonds, dan stock price. Jadi dia dapetin value-nya dari turunan derivative market. Contohnya disebut dengan options. Options ada dibagi dua, atau call options dan put options di derivative market. Call options merupakan hak untuk membeli aset at a strike price or exercise price. Jadi saya beli options, call options, untuk beli harga saham Telkom seharga 5.000. Saya beli optionnya. Sementara, jadi ketika harga saham Telkom itu 3.000, dengan option call-nya 5.000, Anda bakal eksekusi nggak itu option call-nya? Anda bisa jawab? Option call Telkom 5.000 Anda beli. Sekarang harga Telkom 3.000. Anda eksekusi nggak call option-nya? Enggak. Nggak mungkin kan? Masa kita beli di harga lebih mahal kan? Betul, Pak. Tapi kalau tiba-tiba harga Telkom melejit menjadi 10.000, Anda punya call option yang Anda bayar preminya sebesar 5.000 dengan nilai transaksi 5.000. Anda jalankan nggak itu optionnya? Ambil, Pak. Hajar. Itu disebut dengan call option. Put option adalah right to sell at a strike price. Misalkan Anda punya hak jual Telkom 5.000. Sekarang harga Telkom 10.000. Anda jual nggak di harga 5.000? Harga Telkom Anda punya put option untuk menjual 5.000. Sekarang harga Telkom 10.000. Anda mau exercise tidak di strike price itu? Gimana Pak Bubun? Tidak, Pak. Tidak dijual, Pak. Tidak dijual. Tapi kalau harga Telkom jadi 2.000, 3.000, Anda exercise nggak put option? Jadi 3.000 nih harga Telkom. Anda punya put option 5.000. Anda pakai nggak itu put option? Pak Bubun? Dipakai, Pak. Jual 5.000 berarti. Ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan put option dan call option di derivative market. Nah, bisa saja Anda beli dua-duanya. Beli put dan beli call. Itu disebut dengan straddle. Jadi, harga naik, harga turun, Anda masih tetap bisa cuan. Karena Anda punya opsi yang menguntungkan di dua kondisi sekaligus. Tapi dengan bayar preminya mahal. Nah, itu disebut dengan straddle. Alright. Kemudian ada yang disebut dengan future contracts. Adalah an agreement made today regarding the delivery of an asset. Ya. Ada yang disebut dengan long position dan short position. Long position adalah Anda pegang barang. Short position adalah Anda jual. Jadi long position itu adalah beli. Short itu Anda posisi jual. Itu disebut dengan future contracts. Ya, ada di dalam future contracts ada namanya long. Gue long nih. Nah, saya beli atau saya pegang barang. Short, jual. Nah, itu disebut dengan a short position. Bagaimana kita membedakan antara option dan future contracts? Option itu options must be purchased. Kita harus beli. Ya. Kalau futures tanpa biaya. Ya, Anda beli, Anda jual ya tanpa biaya kan gitu. Tinggal beli, tinggal jual. Kalau option Anda harus bayar premi. Enak banget Anda exercise option tapi yang Anda nggak bayar, Anda dapat untung gitu. You have the right tapi tidak obligate, tidak wajib. Anda punya hak untuk mengeksekusi tapi tidak wajib. Kalau future contract, Anda bilang long wajib beli. Anda bilang short wajib jual. So, itu yang membedakan antara option dan future contract. Khalas jami'an?
Fahimna. Fahimna. Alright, good. So that's all on the chapter 2. Ya. Oke, jadi tadi ada sedikit revisi redaksional. Jadi untuk money market kita bermain di treasury bills, di commercial paper, ya. Jadi tadi saya ada salah redaksional untuk materinya sedikit. Alright. Itu materi kita. Saya buka waktu untuk tanya jawab. Sekitar 10 menit sebelum kita post test. Silakan. Al-Ghazali, Agung Prakoso, Ya, Pak. Ya, any questions? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, good. Agung? Not yet. Not yet. Oke. Right. Oke. Saya tutup, stop dulu recording. Stop recording.